Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Nabila dari kelas 5D. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang SDLC atau materi salah satu dari mata kuliah RPLBO, yaitu rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu SDLC? Nah, SDLC atau singkatan dari Software Development Lifecycle, yaitu siklus yang digunakan dalam pembuatan dan pengembangan software, di mana ia bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, ada alur pengembangan software. Nah, berikut merupakan alur dari pengembangan software. Yang pertama, ada owner product atau user. Dia akan melakukan sistem request, yaitu mengirimkan permintaan untuk melakukan perubahan pada software ke sistem analis. Nah, setelah dia mengajukan permintaan perubahan pada softwarenya, sistem analis akan membuat analisis tentang kelayakan dari sistem request tersebut. Apakah permintaan tersebut telah dinyatakan layak atau belum? Nah, apabila sudah dinyatakan layak, maka sistem analis tadi akan melakukan analisis dan juga desain yang akan menghasilkan sistem specification. Nah, selanjutnya sistem specification atau spesifikasi sistem diserahkan kepada programmer untuk dilakukan pengkodingan oleh si programmer tadi menggunakan bahasa pemrogramannya. Nah, hasil dari pengkodingan tersebut berupa kode program yang akan diserahkan kepada software tester untuk diuji. Nah, yang kode program, dokumentasi, serta laporan testing tersebut itu yang merupakan softwarenya. Siklus ini akan kembali ke awal jika ada permintaan perubahan software yang masuk. Nah, misalnya setelah sampai di uji coba gitu kan. Jadi si owner product atau user ini mengirimkan permintaan atau sistem request lagi. Jadi siklusnya akan kembali ke awal, begitupun seterusnya. Selanjutnya, ada peran dalam pengembangan software. Yang pertama ada user atau owner product. Nah, dia ini adalah pihak yang melakukan sistem request tadi, yang mengajukan permintaan untuk pengembangan softwarenya. Nah, lalu ada business analyst. Business analyst ini adalah pihak yang membantu user di masalah domain dan juga bidang software. Yang ketiga ada sistem analyst. Sistem analyst ini adalah pihak yang menganalisis kebutuhan bisnis, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan juga dia fokus ke software dan sistem informasi. Selanjutnya ada programmer. Nah, si programmer ini adalah pihak yang merancang kode program komputer menggunakan bahasa pemrograman. Nah, dia ini yang melakukan pengkodingan. Selanjutnya ada software tester. Software tester ini adalah pihak yang akan melakukan pengujian secara otomatis maupun manual. Nah, terakhir ada project manager. Si project manager ini adalah pihak yang mampu mengelola tim development. Nah, dia mampu mengorganisir tim developmentnya. Dia itu bertugas di perencanaan serta monitoring pekerjaan. Kita masuk ke tahapan SDLC. Di sini ada 4 tahapan. Nah, yang pertama ada planning. Di planning ini
ditentukan mengapa software tersebut dikembangkan atau apa apa alasannya gitu. Yang kedua ada analisis. Nah, analisis ini siapa yang akan menggunakan software tersebut, kapan digunakannya software tersebut, dan juga alur kerja dari software tersebut. Yang ketiga ada desain. Nah, di desain ini ditentukan bagaimana kerja dari software tersebut dan komposisi dari software tersebut, dan juga desain-desainnya. Nah, yang terakhir ada tahap implementasi. Nah, di tahap ini ada pengkodean atau konstruksi yang dilakukan oleh programmer tadi, dan juga setelah selesai software tersebut akan diserahkan. Nah, berikutnya ada metode-metode pengembangan software. Di sini saya mengambil 5 contoh metode, dan ada yang tidak saya masukkan, jadi kalian bisa mencari di Google. Nah, yang pertama ada metode waterfall. Nah, waterfall ini memiliki tahapan menurun seperti air terjun. Misalkan satu fase selesai, maka fase berikutnya langsung dimulai. Yang kedua ada agile model. Model ini sangat efektif karena tim akan mencoba setiap produk yang selesai berguna untuk meminimalisir kesalahan. Misalnya produk yang A sudah selesai, jadi akan dicoba apakah terdapat kesalahan atau tidak. Nah, selanjutnya ada iteratif. Nah, model ini bersifat dinamis karena apabila terdapat kesalahan, maka akan dapat diulang. Hasil akhirnya yaitu sistem yang lengkap. Karena jika terdapat kesalahan tadi, misalnya ada kesalahan atau kerusakan, maka dia diulang. Jadi sistemnya itu akan lengkap karena kesalahannya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya ada V-model. Model ini tahapannya mirip tahapan waterfall. Perbedaannya terletak pada prosesnya. Model ini prosesnya bercabang, sedangkan waterfall itu linear. Nah, yang terakhir ada RAD atau Rapid Application Development. Model ini berfokus pada siklus yang singkat dan juga cepat. Dia juga menggunakan metode berulang dengan tujuan menetapkan kebutuhan user. Nah, ini dia contoh gambar model waterfall. Dia terlihat seperti air terjun menurun-menurun. Jika fase yang paling atas selesai, maka lanjut ke fase berikutnya. Analis selesai, lalu lanjut ke desain, lanjut ke implementasi, testing, deployment, juga maintenance. Nah, berikut ada contoh dari Agile. Nah, dia seperti ini tahapannya, prosesnya. Nah, ini dia iteratif. Dia bercabang prosesnya. Jadi dari build 1 selesaikan design development, testing, implementation. Nah, build 2 masuk ke build 2, dia design development, testing, dan implementation. Nah, lalu masuk ke build 3 cabangnya. Selanjutnya ada V-model. Nah, V-model ini tahapannya seperti ini. Nah, V-model ini merupakan variasi representasi dari model waterfall yang tadi.
Nah, yang ini adalah contoh gambar dari metode RAD atau Rapid Application Development. Nah, saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Nah, yang pertama dari metode waterfall, kelebihannya yaitu merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Nah, sedangkan kekurangan dari model waterfall yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah, dan juga sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode Agile. Nah, kelebihannya yaitu pembangunan sistem dibuat lebih cepat, meningkatkan kepuasan kepada user, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dalam segi non-teknis, dan jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dalam segi materi relatif lebih kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang siap dalam menghadapi beberapa perubahan, hasil akan kurang maksimal apabila tim sulit menyesuaikan waktu pekerjaan yang cepat. Rencana awal dapat berubah sewaktu-waktu, jadwal yang tak menentu, dan juga jika tim tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan terjadi kemunduran. Berikut kelebihan dan kekurangan dari model iteratif. Nah, kelebihannya, beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan cepat di awal pembuatan versi baru. Hasil yang diperoleh secara berkala, kemajuan dalam sistem dapat diukur, development software mudah direncanakan, biaya yang dikeluarkan kecil apabila ingin merubah requirement, testing dan debugging selama proses iterasi lebih mudah, mendukung perubahan requirement, waktu operasional yang lebih singkat dan cocok untuk proyek yang besar. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan resource yang cukup banyak, meski biaya perubahan rendah, tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan, memerlukan perhatian manajemen, dan permasalahan sistem arsitektur dan desain mungkin akan timbul, karena tidak semua persyaratan ditentukan di awal pengembangan sistem. Berikut kelebihan dari V-model, yaitu mudah dan simpel untuk digunakan oleh pengembang, kegunaan sumber daya tinggi dan efisien, setiap fasenya spesifik dan memiliki pengiriman tertentu dan hasil yang jelas. Tingkat keberhasilan suksesnya lebih tinggi daripada model waterfall karena tahapannya bercabang, dan juga dia bekerja lebih baik untuk proyek-proyek yang kecil. Kekurangan dari V-model yaitu terlalu kaku untuk pengembangan, yaitu kurangnya fleksibilitas seperti model waterfall, ruang lingkup yang dibutuhkan untuk menyesuaikan model pengembangan sulit dan juga mahal. Perangkat lunak dikembangkan selama fase implementasi, sehingga tidak ada prototipe awal dari perangkat lunak yang dihasilkan selama pengembangan. Model ini tidak memberikan jalur yang jelas untuk masalah yang ditemukan selama fase pengujian aplikasi. Nah, yang terakhir, kelebihan dari model Rapid Application Development, yaitu pengembangan lebih efisien dan cepat. Pengembangnya banyak karena terdiri dari beberapa tim. Siklus waktu dalam pengembangan akan pendek. Menggunakan konsep pemodelan untuk mencapai tingkat fleksibilitas dan kemampuan perawatan yang tinggi. Kekurangan dari metode ini yaitu keterlibatan dengan pelanggan akan lebih meningkat karena bagian dari beberapa tim. Harus membutuhkan banyak pengembang untuk model ini.
dan tidak cocok untuk perangkat lunak model berteknologi terbaru karena pengembang belum tentu mengenal teknologi dan menguasai teknologi tersebut. Nah, dari kelima metodologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang signifikan adalah kecepatan suatu metode dalam menyelesaikan pengembangan suatu proyek perangkat lunak. Selain itu, metodologi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dalam tujuan, prioritas, dan juga implementasinya. Nah, yang terakhir, yaitu penyebab kegagalan dalam proyek software. Nah, yang pertama yaitu tidak sesuai dengan keinginan pengguna, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, kurang sempurna dalam evaluasi kualitas dan juga analisis biaya, dibatalkan sebelum proyek selesai, dan juga pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, bisa dicari di Google karena banyak sekali penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.